Welcome back on Story of Dori Channel. Oke, hari ini kita mau ngapain sih, Dona? Kita mau ngobrol-ngobrol, mau sharing tentang gimana sih caranya menyiapkan sebuah pernikahan. Sosok banget ya, mentang-mentang udah nikah. Soalnya sekarang lagi banyak yang mau nikah, makanya kita mau bikin konten ini gitu. Benar, karena sudah bisa diadakan pernikahan. Maksudnya kalau dulu kan PSBB itu ketat banget. Betul. Sama sekali nggak boleh diadakan satu acara pernikahan. Tapi kan kalau sekarang udah bisa memang dibatasi tamu undangannya. Iya, jadi 50% kalau nggak salah dari total yang seharusnya ada gitu. Oh gitu ya? Iya. 50% ya? Iya. Nggak nambah-nambah? Maunya nambah. jadi itu bagi dua jam. Ya, jadi di jam yang berbeda. Iya, di jam yang berbeda. Sebenarnya kalau di jam berbeda sih, kalau menurut diri efisien gak sih? Efisien lah. Efisien. Tapi kita nggak mau ngebahas itu hari ini. Kita mau ngebahas gimana caranya atau ketika mau menyiapkan pernikahan tuh apa dulu sih yang disiapkan? Yang pasti calon mempelai ya. calon istri sama calon suami. Iya, calon. Gak mungkin nggak ada calonnya terus tiba-tiba jebret mau nikah ya. Iya. Kalau dulu kita mau nikah, kita siapin ini cari tempat. Kita cari tempat itu setahun. Tapi maksudnya terlepas dari sebelum cari tempat pun banyak juga hal-hal yang lebih esensial lagi. Contohnya adalah ngomongin tentang budget. Iya, betul. Based on our true story, kita berdua itu persiapan pernikahan kurang lebih 1 tahun ya. Yeah. Jadi dulu memang gue udah punya prinsip, gue nggak pengen nyusahin. Nggak pengen tiba-tiba tuh dadakan. Okay. Jadi kan pasti dari pihak calon mempelai laki-laki tuh bakal minta ibaratnya apa ya, kalau bahasa Jawa tuh nembung, ngelamar lah ya. Yeah. Itu kan biasanya dadakan yang 3 bulan setelah itu langsung nikah. Karena kita pengen semuanya kita persiapkan dengan matang, kita sendiri juga. Jadi waktu itu kita putusin 1 tahun ya. Iya, setahun. Setelah bertemu dengan keluarga. Ya, tapi kan sebelum itu kita udah ngobrol-ngobrol nih dari mulai budget. Iya. Jadi gue sama Jira tuh fair-fairan aja, maksudnya transparan. Gue dari pihak perempuan juga tidak mau terlalu membebankan pihak laki-laki. Jadi waktu itu kalau nggak salah kita lagi di satu mall ngobrol, ya udah kita bagi, kamu segini aku segini gitu. Iya, jadi ya kalau mau nikah juga budget, jangan sampai kita over budget sih. Benar, yang nanti ujung-ujungnya setelah nikah malah nyusahin diri sendiri. Betul. Jadi kita berpikir gimana caranya pernikahan kita nggak nyusahin diri kita sendiri dan orang lain gitu. Bener, khususnya keluarga ya. Iya. Jadi waktu itu akhirnya kita memutuskan berapa persen. Yeah. Terus dari pihak keluarga Jiri itu kalau nggak salah datang di bulan November 2018, kita nikah Oktober 2019 ya. Yeah. Tapi di situ pun beberapa bulan setelah itu kita udah mulai discuss tentang biaya. Yang paling krusial sebenarnya biaya sih. Yeah. Kalau uangnya ada berapapun ya dimanapun tuh bisa. Betul. Karena kemarin discuss tentang biaya, budget kita punya segini, ternyata waktu itu kita hitung-hitung tuh over budget ya. Yeah. Kita over budget, bersyukurnya orang tua mau bantuin. Iya. Awalnya sih kita nggak mau ngomong orang tua. Iya, awalnya kita benar-benar pure mau kita sendiri, tapi kok ternyata kurang dan tamu undangan orang tua juga banyak. Jadi kita sharing sama orang tua dan orang tua oke lah mereka bantu. Benar. Sebenarnya bukan satu bentuk paksaan juga. Yeah. Jadi sebenarnya win-win solutionnya adalah ketika orang tua nggak bantu nggak masalah, berarti ya undangannya dikurangin gitu loh. Kemarin kita undangan berapa sih yang lupa? Bikin undangan itu kalau nggak salah 700 ya. 700 masih ada sisa tapi kan kita kirim by WA gitu, lewat WA lewat digital lah. Yang datang di buku tamu berapa? 1.000 lebih ya?
Kurang tahu, lupa aku. Lupa ya. Lumayan sih, maksudnya kita pun kemarin tuh yang bikin kita happy adalah bukan pestanya, tapi kedatangan dari tamu-tamu undangan yang jauh-jauh dibela-belain datang. Itu tuh satu kebahagiaan tersendiri buat mempelai sih. Jadi karena yang jauh-jauh itu tuh seperti gua gitu, seperti aku yang rumah di Jakarta, kita kan ngadain di Tangerang. Iya, bener. Itu jauh-jauh datang ke Udah Tangerang, agak dalam lagi. ke dalam. Orang lihat, wah ini di Maps dekat, tapi pas sampai sana, nggak sampai-sampai. nggak sampai-sampai gitu. Sampai ada yang berapa jam datang gitu. 3 jam nyasar, padahal nggak sejauh itu gitu loh. Iya. Ada yang dari Bekasi melewati 3 provinsi. Gokil. Tapi itu sih ya sebenarnya yang bikin happy ya. Nah, ngebahas tentang persiapan pernikahan lagi. Jadi setelah kita udah deal-dealan budget berapa, tapi waktu itu setelah keluarga Jerry datang pertama kali ke rumah gue, ke tempat aku, langsung kita booking tempat. Iya. Kita cari nih tempat-tempat yang oke lah di daerah Tangerang, di daerah kotanya. Kita cari dan itu nggak sesuai budget dengan kita. Betul. Gitu. Jadi kita berinisiatif nyari alternatif lain. Nah kita langsung aja ke balai RW ya. Iya, kayak gedung serbaguna Gedung gitu sih serbaguna. sebenarnya. Karena waktu itu sebenarnya kenapa kita mau cari di kota Tangerang, memudahkan tamu-tamu yang dari Jakarta. Iya. Karena kan beberapa kerabat, kolega kebanyakan dari Jakarta. Tapi kok nggak sesuai budget, balik lagi kita nggak mau merepotkan diri kita sendiri. Bukan berarti kita nyusahin tamu yang datang, enggak. Sebenarnya pun undangan, kita kasih undangan bukan berarti wajib ya, satu kewajiban untuk datang. Kita juga maklumin sih dari awal ya. Iya. Kalau seandainya yang di Jakarta nggak bisa datang atau di luar Tangerang nggak bisa datang, ya karena jauh gitu loh. Pasti ada aja kendalanya karena jarak ya. Iya. Nah akhirnya apa, jadi mau ngomong sesuatu? Ya dari situ kita akhirnya dapat di balai RW gitu kan. Dan bersyukurnya itu balai RW-nya lagi direnov. Jadi kita Orang pertama yang pasangan menggunakan pertama. gedung itu yang baru direnov. Benar-benar. Terus nggak cuma itu sih, karena salah satu kemudahannya adalah deket dari tempat pemberkatan, deket Iya. banget. Dan jadi masih satu komplek perumahan gue masih satu RW gitu loh. Dan itu tuh jadi yang surprise-nya adalah benar kata Jerry. Jadi waktu itu direnov, tapi kukira tuh renov yang cuma dirapihin aja. Karena kan memang si balai RW atau gedung serbaguna ini adalah tempat yang sering banget, hampir tiap minggu tuh pasti ada acara nikahan di situ. Dan waktu itu yang bikin happy adalah sebenarnya waktu itu deg-degan juga, nih kekejar nggak? Ternyata tuh renov gede-gedean. Iya, jadi awalnya space-nya hanya segini gitu, kecil gitu. Ditambahin lagi gitu space-nya. Jadi ruangannya itu lebih luas lagi. Bener, waktu itu tuh cuma ada ya kayak apa ya? Ya pokoknya sederhana banget. Ya kemarin sih menurut aku juga sederhana, tapi lebih rapi gitu loh. Iya. Bahkan waktu itu 2 atau 3 hari sebelum hari H kita pernikahan, itu tuh aku masih survei ke sana tuh bener-bener masih dikerjain tukang gitu loh. Ini kan nggak bisa dibantu engineer Roro Jonggrang ya. Ini nggak mungkin sedalam semalam. Tapi bersyukurnya itu selesai. Terus Betul. balai RW-nya pun ya menyediakan tempat parkir dan itu cukup luas. Betul, cukup luas. Terus akses dari jalan raya tuh ya langsung gitu loh. Jadi nggak usah nyari-nyari lagi. Memang pasti ada minusnya ya. Satu, kemarin tuh panas ya. Iya, karena belum ada AC. Terus waktu itu kan bersyukurnya adalah belum COVID. Jadi tamu yang datang biasa tuh kalau di acara wedding tuh resepsi pasti yang rame adalah di jam makan siang sama makan malam. Jadi yang pertama yang perlu disiapin adalah budgeting ya. Ya, budgeting. Terus kedua tempat. Kedua adalah tempat, karena rebutan tuh biasanya. Iya. Kecuali mau bikin di rumah ya, itu all the time. Iya. Hari ini discuss, besok nikah juga bisa. Tempat, terus
Yang ketiga itu undangan. bukan. Apa tuh? Dekor kayak. Dekor. Sebenarnya dekor tuh ngikutin. Ngikutin ya. Heeh. Oke. Jadi berarti undangan ya. Undangan kali ya. Undangan. Nih kita ngomongin dari yang paling penting dulu nih. Ya. Jadi undangan kita itu simple banget. Gue pakainya art karton, terus pakai amplop waktu itu. Iya. Terus dikasih cap dan dikasih foto kita. Simple banget. Kan waktu itu mengusungnya temanya tuh pengen sporty. Iya. Terus apa ya? Nggak ribet juga Iya. dan nggak buang-buang kertas. Iya. Ya kan? Kadang kita lihat undangan yang kok kayaknya lebar banget. Betul. Kok kayaknya sayang ya. Akhirnya waktu itu kita bikinnya tuh ala-ala tiket basket gitu ya. Iya. Iya nggak sih? Betul. Tiket. Ya kita event. nggak bawa lagi itunya. Ya, undangannya. nih pokoknya di sini ntar kita. Nah, di sini nih, di sini. Ya. Jadi gue buat ya simple mungkin gitu. Terus awalnya gue print dulu, Iya. terus di laminating doff atau glossy, terus kertasnya seperti apa Bener. gitu. Pokoknya itu kerjaan Jerry deh yang soal kayak gitu ya. Untungnya Jerry bisa, jadi kita manfaatkan. Jadi waktu itu nih gue ngebuka dikit, satu undangan itu 800 perak. Itu udah sama amplop. Udah sama amplop. Iya. Tapi ada yang lucu sih waktu kita kasih undangan. Aku kasih undangan. Oke. Ini amplopnya buat angpau sekalian ya. Boleh. Tapi ada yang Iya. masukin juga sama amplop. Oh iya benar. Ya sebenarnya yang nggak masalah juga. Iya, malah lebih Karena- bagus. Karena kadang ribet ketika ini loh. Nyari Mau amplop. iya. Mau ke acara nikahan nih, mana nih amplop gitu ya. Kalau kita udah kita sediain gitu ya. Iya, betul. Itu jadi 800 perak ya. Iya, 800 perak kali 700 Nah, undangan. ya pokoknya sebenarnya bisa nekan budget lah. Itu terus waktu itu adalah kita ke Souvenir. belum. Belum. Souvenir itu nanti aja terakhir. Oke. Selanjutnya adalah ini loh, ya dekor ya, baju segala macam. Nah, ini sebenarnya bukan sesuatu yang jadi wedding dream aku. Biasa kan setiap perempuan tuh, ih kalau aku nikah aku pengen pakai ini itu. Jadi waktu udah ngomongin budget, wedding dream gue berubah gitu loh. Wedding dream aku tuh berubah. Buat apa fokus ke wedding dream tapi nggak mikirin hal pentingnya adalah after nikah gitu loh. Jadi banyak orang-orang yang terlalu fokus ketika hari H pernikahan. Padahal sebenarnya maknanya adalah setelah nikah tuh bagaimana Iya. gitu. Jadi waktu itu kita bukan pakai bridal yang mahal. Jadi cuma salon rumahan. Aku juga udah kenal. Waktu itu mikirnya adalah satu karena dekat. Jadi kalau seandainya ada yang kurang komplain dekat. Waktu itu ada case soalnya teman aku, dia rumahnya di Tangerang, masih satu perumahan sama aku. Kayak WO-nya itu ada di Lebak Bulus. Jadi kayak kita kan catering atau buat makan tamu itu kan piring segala macam itu kan pasti dari si WO tersebut kan. Iya. Itu waktu itu ditungguin bukan aku ya, temanku itu ditungguin baru datang tengah malam. Jadi akhirnya panitia tuh belum sempat beres-beres. Oke. Jam 5 pagi akhirnya panitia baru pada datang. Dan itu tuh masih kotor lah intinya. Gitu. Jadi kemarin bersyukur sebenarnya WO-nya cukup sigap. Tapi memang makeupnya kurang suka. Karena waktu itu di gereja kita pakai pakaian adat ya. Pakaian adat Jawa, terus akhirnya move ke gaun. Sebenarnya sederhana banget, tapi yang mau jadi fokus aku adalah after si acara pernikahan itu adalah ya the real pernikahannya itu kayak gimana. Jadi waktu itu ya udahlah, karena habis pemberkatan nikah pun ngerasa gini nggak sih? Oh udah ya, oh nikah gini doang gitu ya kan? Ya itu kalau gue pribadi. Jangan jadikan kalau gue pokoknya
iya gue pengen pakai ini pengen itu, tapi ternyata kalau pakai itu over budget, jadi ya udah akhirnya ngalah gitu. Karena waktu itu yang paling penting selanjutnya adalah makanan. Dan makanan favorit di pernikahan kita adalah Jengkol. semur jengkol. Jadi makanan pun pokoknya nih acara pernikahan kita berdua itu panitianya adalah bener-bener tetanggaku, tangga semua ya. Terima kasih banyak sudah bantuin kami. Terus tukang masaknya adalah tetanggaku juga yang memang biasa masak untuk acara wedding gitu loh. Jadi benar-benar kita bisa belanja sendiri. Seminggu sebelumnya kita sempat belanja ya ke supermarket ya beberapa kebutuhan. Jadi benar-benar kita pakai jasa masaknya lah. Pokoknya bahan-bahannya dari kita gitu. Benar, bahan-bahannya dari kita. Waktu itu sampai menu tuh dibebasin mau apa aja. Ya nanti kalau seandainya belum yang dibeli masakan yang pertama udah habis, ya udah tinggal belanja lagi ke pasar. Iya, kalau kurang gitu. Dan kemarin tuh yang jadi primadonanya adalah semur jengkol. Sampai habis ya, sold out. Itu banyak yang nyariin habis itu. Kok nggak ada lagi jengkolnya? Saya aja pengantinnya nggak kebagian. Gitu. Itu karena waktu itu kami berdua sepakat adalah lebih baik makanan itu lebih daripada dibanding kurang, karena kasihan banget kita nggak tahu yang datang. Kayak waktu itu ada teman kita udah bawa anak naik motor jauh sampai lepek ya, Elijah lepek ya, maaf ya nak ya. Pas di foto mukanya Udah gitu jutek banget emang ya. Tapi ya thank you Rante dan bener. Cila jauh-jauh datang naik motor melewati ya jalan panjang. Itu nggak tega. Itu baru dikasih lihatnya tuh setelah beberapa bulan nikah ya. Iya. Ini fotonya, buset, sampai lepek anak orang. Tapi itulah ya, makanya kalau bisa makanan itu lebih minimal makanan prasmanan tengah lah. Yeah. Kalau makanan pendamping lain ya udahlah gitu, karena kan itu juga secukupnya aja kan. Membuat tambah-tambah gitu deh. Okay. Ya, dari makanan lanjut ke dulu. Oke. Oh. Nah, dari makanan prepare ke apa lagi nih? Don. Emang pacaran Neti? Don. Dari makanan itu ya souvenir lah. Souvenir ya? Souvenir kita nyari di daerah SMK. Itu adanya di daerah kota. Kita nyari itu keliling. Dari yang di gedung. Ya, sampai yang di bawah flyover. Betul. Tapi lebih murah yang di bawah flyover nih ya, teman-teman. Dapatnya lebih murah. Jadi kita buat souvenir itu yang bermanfaat untuk mereka, nggak dibuang begitu aja. Benar. Dan akhirnya kita memutuskan souvenir itu gelas. Betul, gelas kan pasti kepake ya. Dan udah gitu kan gelas itu ada ukuran-ukurannya. Tapi kita ngambil yang middle ya. Middle. Ada yang kecil lebih murah. Ya balik lagi ke budget lah. Tapi seenggaknya kita nyari souvenir yang bisa dipakai gitu. Kalau kecil pasti orang nggak bakal memakai gitu. Benar. Sloki aja sekalian ya. Iya. Jadi kemarin mikir akhirnya gelas. Terus kita sempat tambahin itu tuh sendok sama garpu karena kita takut kurang. Karena undangan kan waktu itu nambah dari 500 terus ditambahin 200 kan. Betul. Akhirnya sisa. Tapi balik lagi lebih baik sisa daripada kekurangan. Sisa daripada kurang gitu. Terus apa lagi ya? Itu souvenir juga kurang lebih 2 minggu ya? Ya 2 minggu karena souvenir kita dicetak. Betul, dicetak, tidak ada pilihan-pilihannya. Pokoknya kalau mau banyak lah di SMK ada, terus Tanah Abang juga ada. Pinter nawar, lebih banyak lebih murah. Gitu. Terus selanjutnya adalah wedding ring. Ya, jadi kita waktu itu cincin. Dulu. Jadi kita waktu itu mau beli cincin yang di toko rohani itu doang. Enggak, itu pas di ininya doang. Apa? Pas ketemu sama keluarga.
Tapi itu juga nggak langsung saat itu juga. Ya intinya dikasih cincin. Ya cincin, intinya tuh cincinnya ada apa ya, ada artinya. Iya, ya buat ngiket aja. Tadinya mau kasih tali. Tapi karena aku beli cincin itu sampai ada yang mesen. Tapi bagusan pesanan dia. Sebel. Jadi gue mau dong. Dia akhirnya ya itu. Halo Mbak Reni, ntar kita main ya ke coffee shopnya. Jauh. Nah, cincin ini sebenarnya waktu itu aku agak nyesel juga. Belinya aku tunda-tunda. Kita beli tuh sebulan sebelum nikah kan. Karena waktu itu, jadi kita beli tuh Agustus akhir kalau nggak salah. Itu di bulan Juli atau Juni gitu. Harga masih turun. Iya, harganya masih murah lah. Waktu itu ya kita bongkar aja ya. Waktu itu dia angka 400 waktu sebelum aku beli ya. Cuma waktu itu kan memang masih ngeposin uang-uangnya ke yang lain yang lebih penting. Tiba-tiba kita udah di angka 650.000 per gram. Nah, terus saat kita datang ke tempat emas-emas itu, kita beli di Gold Center daerah Cikini. Daerah Cikini. Jadi kita udah kesana nih, datang ke tempat toko emas gitu, salah satu toko emas. Ini harganya berapa? 10 juta. Ini harganya berapa? Ini 20. diamond. Makasih Mbak, nggak perlu diamond. Akhirnya ya kita bilang budget kita segini. Dapatnya seperti apa? Gitu. Bener. Waktu itu sampai sama Jerry, ayo makin dalam biasanya makin murah. Ternyata sama aja. Ternyata sama aja. Tapi maksudnya kalau kalian mau beli wedding ring juga nggak harus di Gold Center, ya pokoknya di toko emas aja ya. Biasanya di semua toko emas itu biasanya dia menyediakan cincin custom. Jadi di depannya itu cuman contoh aja. Iya, di etalasenya ya. Iya, di etalasenya cuman contoh. Jadi mau ini gitu. Karena kan cincin itu kan beda-beda gitu. Iya. Maksudnya ukurannya ya. Bener. Ya kalau seandainya ada yang pas ya mungkin bisa langsung dibawa. Cuma waktu itu kan kita nggak pas ya, sorry. Sendawa. Terus jadi waktu itu kita custom berapa lama ya? 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Paling cepat 2 minggu. Paling cepat 2 minggu. Waktu itu akhirnya kita minta kontaknya biar nggak mondar-mandir kan. Di dalam dikasih ukiran nama sama ukiran sama tanggal pernikahan. Waktu itu juga mikirnya nggak yang gimana gitu, harus mewah pokoknya. Batu permata itu harus yang gede banget, segede jempol gitu. Enggak juga sih. Cuma waktu itu mikirnya adalah yang sesuai sama budget. Toh ini kan secara simbolis, bukan berarti disepelein ya, bakal dijaga. Tapi ya balik lagi, esensinya bukan cuma si cincin ini. Tapi kalau aku tuh lebih suka yang simple, nggak yang terlalu wah banget. Ya kan kita simple. Apalagi kemarin adalah mau yang gold, rose gold atau silver, ya kan? Karena gold nih kayaknya ngejreng banget kan, kita kulitnya begini ya, sawo kematangan gitu. Jadi akhirnya kita milih rose gold, terus disamain deh modelnya gitu. Terus permasalahan lagi tuh ukuran diameter jari gue lebih besar daripada jari Dona. Iya, jadi jelas jari gramnya lebih mahal. Lebih mahal ya. Jadi kalau dijual dia lebih mahal. Aku nggak dijual. Cincinnya enggak ya, kita udah sepakat cincinnya nggak boleh dijual. Oke, dari cincin lanjut ya. Cincin kemarin itu terus, ini sih yang sebenarnya tidak direncanakan, pre-wed. Ya, pre-wed. Jadi pre-wed kita itu tiba-tiba ada ini nih foto-fotonya. Yang ini. Tada. Jadi awalnya kita nggak pre-wed ya? Awalnya nggak ada niatan untuk pre-wed karena maksudnya kita banyak foto-foto yang sebelum nikah ya udah itu aja yang bakal jadiin pasang. Foto yang kayak mikir gini, sebenarnya filosofi pre-wed itu apa sih? Foto sebelum nikah kan? Udah banyak, kita sering foto box. Kayak itu aja deh yang dicetak deh, itu aja sih. Terus akhirnya ya temen Dona itu menawarkan diri gitu, mau nggak gue fotoin gitu. Ya, thank you Sir Anthony, arigato gozaimashite.
Jadi waktu itu pun gini, karena kebetulan sekolah tempat aku ngajar tuh waktu itu bagus banget, bukan Ya, sampai sekarang juga view-nya bagus. view-nya bagus. Jarang banget ada gitu loh, di mana-mana tuh nggak ada yang nyari yang kayak gitu. Nah akhirnya waktu itu sebelumnya emang udah ada guru lain yang privat di situ, cuma sama sekali nggak kepikiran gitu. Waktu itu sempet minta tolong sama temanku ini si Sir Anthony, tapi ternyata dia waktu itu lagi berhalangan dan perlengkapan buat fotonya nggak ada. Tapi tiba-tiba dia nawarin diri, mau nggak gue fotoin for free, Jojo dari Cideng ke mana? Cengkareng Ke lah. Cengkareng. Terima kasih banyak. Dan hasilnya keren banget sih. Sama ada juga Miss Yulida sama Miss Ningsi yang bantuin Iya. make upin. Itu bener-bener apa ya? Ya pokoknya banyak yang banyak. Bener. Jadi bener-bener surprise banget. Terus ya nggak over budget juga gitu loh. Oke. Lanjut dari situ. Mhm. Setelah pre-wed itu kan pasti kita bakalan mau cetak gitu. Heeh. Itu mikir tuh cetaknya gimana ya? Cetaknya ya yang kayak tadi lagi gitu. Seperti buat undangan tapi dalam ukuran lebih besar. Betul. Terus nyari frame-nya di mana gitu. Apalagi kita kan belum pernah ya. Ya belum pernah. Itu pun gue nggak ngerti banget. Itu bener-bener semuanya jadi yang kerjaan sendiri. Iya, pokoknya yang dekorasi seperti itu iklan lewat. Tereret, tereret. Ada inilah pokoknya. Apa sih aku judul? Ada apa? Ya pokoknya aku cari-cari tahu. H-1 pokoknya sebelum nikah tuh selesai. Ya, udah selesai. Nah, dari dekorasinya itu gue siapin lah pokoknya. Lanjut dari itu foto-foto dekorasi ke Tukang roti bisa sih, kecilin dikit. terus lanjut. Itu apa sih namanya? Ntar dulu ngomong dekorasi nih, kita foto booth dibantuin Nah. juga Foto booth dibantuin juga sama Shotoberia. Iya, Shotoberia. Itu bener-bener balik lagi ke budget. Iya. Nih budgetku segini, itu budgetnya cuma 500.000. Itu diakalin jadi bagus banget, Re. Thank you. Terus pas di hari H, kita ngomongin di hari H ya. Ah, Baju cowok itu kan belum ada. maksudnya baju Mempelai pria nggak belum dapat. iya. Iya kan aku beli. Jasnya. Jas. Iya. Nah terus aku beli gitu. Nah itu aku mikir bajunya seperti apa gitu, jasnya warna apa. Akhirnya dapat dan keluarga yang lain pun misalnya sama adik, kakak, bokap itu kan harus beli sendiri gitu. Iya jasnya ya. Jasnya kalau yang perempuan udah disiapin. Betul, karena kalau yang dari mempelai, pokoknya yang cowok-cowok ini keluarga itu baju adatnya yang disiapin. Tapi kalau baju yang di acara resepsi nggak disiapin, kecuali mau pakai baju adat. Tapi kan nggak mungkin. Ya. Gitu. Pokoknya semuanya udah include di WO. Jadi waktu itu tuh WO-nya tuh bukan WO yang ada beberapa orang yang standby buat ngatur-ngaturin, itu enggak. Itu ke panitia. Jadi WO-nya tuh lebih ke kayak nyiapin kostum, dekorasi, peralatan makan, catering ya, buku tamu, terus apa lagi ya? Dekorasi gereja, Ya, pokoknya dekorasi lah. entertain. Sama Ya. musik. Bener. Ya itu juga di entertain itu nggak gue banget. Ya namanya juga kan menekan budget. Betul. Ya sudahlah. Yang penting udah selesai. Terus pas di hari hanya ini pun kita dibantuin sama teman kita fotografer sampai banyak banget. Fotografer, MC aja sampai double shift. Ada MC yang di gereja sama MC yang di tempat resepsi. Itu iya, aku ingat yang tempat resepsi sampai double shift. Ya, pokoknya sebenarnya itulah kenapa gue happy. Salah satunya adalah karena jelas di acara pernikahan
Yang kedua adalah banyak banget teman-teman yang bantuin. Gitu loh. Sampai dancer kita pun Jadi jadi inget zaman-zaman waktu nyiapin nikah ya. Duh, ya thank you itu si Ali Tiano, Penny, terus Yuta, terus Franz, Kadina, ya, Kohandi, Narwas, ya, dan tim band, dan ya full tim. ya. Terus ya pokoknya siapapun yang nggak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Oh ini juga pengapit kecil kita, Iya. Ruby sama Eben. Betul, Itu tuh sampai jadi di sekolah tuh kita ada latihan. Iya. Ayo nanti jalannya gini. Terus kan memang mereka harus gandengan gini kan, gitu ya. Ruby-nya tuh menjiwai banget. Ebennya malu-malu. Tapi waktu hari H mereka anteng banget. Didandanin, dipakein baju yang sebenarnya panas banget pasti itu. Bahkan Ruby nggak mau turun, maunya ikut foto sama kita. Terima kasih. Tapi Ruby masih inget gitu bukan? Masih lah ya. Terus itu Pagar Ayu. Pagar Ya, Ayu. ada Lala, Anggi, Tirza, dan juga Valen. Ya. Jadi ya itu semua tuh kita neken budget. Tapi bukan tentang, kalau ini bukan cuma tentang neken budget sih, tapi aku bisa ngerasain banget bahwa banyak banget orang yang sayang sama kita. Terus kayak Bang Ali Jojo dari Jakarta sampai nyasar sampai dimarahin, sama sekarang udah jadi istri ya, dimarahin sama Bella. Kamu tuh kalau udah janji tuh nggak boleh telat, ya ampun. Padahal kita maklum banget ya, jauh ya. Jauh. Tapi pas momen kita ngucap janji suci itu sampai. Iya. Itu terus ya pokoknya kita ngerasa banget disayang lah sama orang-orang sekitar kita gitu. Panitia juga benar-benar tetangga yang bantuin. Terus apa ya, kayak nyatu aja nih dua keluarga kita ya. Untungnya dari awal kita discuss, keluarga juga nggak minta yang aneh-aneh, ngerti juga keadaan anaknya gimana, nggak yang nuntut ini itu. Jadi udah sebenarnya apa ya, ngalir aja, dan bersyukurnya tuh puji Tuhan sebenarnya berjalan dengan baik. Iya, akhirnya ya pernikahannya jalan lah ya. Betul. Gitu. Ya, seperti itulah persiapan kita gitu. Tapi yang paling penting adalah yang nggak pernah boleh dilupa sama calon pengantin, selalu berdoa. Iya. Berdoa, berserah, karena ya kita percaya bahwa Tuhan tuh yang turut campur tangan. Gitu. Nah setelah itu kita baru ke catatan sipil. Nah jangan lupa juga itu harus disiapin. Apalagi dari pihak mungkin teman-teman yang muslim menikah di KUA, kalau kita yang pemberkatan di gereja itu juga pasti ada berkas-berkas yang harus disiapkan. Ya, berkas-berkasnya nggak beda jauh kok. Betul. Video catatan sipil udah ada ya, tinggal dilihat. Klik di atas nih. Oke. Nah itu dia persiapan kita untuk pernikahan kita. Mempersiapkan pernikahan. Ya, mempersiapkan pernikahan kita. Balik lagi, kalau itu adalah dari versi kita. Kalau teman-teman punya caranya sendiri, punya sudut pandang yang berbeda, it's okay gitu loh. Tapi kan kita cuma pengen share, siapa tahu sharing kita ini membantu gitu. Semangat buat yang sedang mempersiapkan pernikahan. Everything will be okay, semua akan berjalan dengan lancar, happy terus, nggak boleh stres. Apalagi di masa pandemi ini, jangan lupa untuk memperketat protokol kesehatan. Siapapun itu, termasuk calon pengantin, keluarga, dan juga para tamu yang jelas. Betul. Jangan deh nambahin dong. Oke deh. Itu karena udah panjang banget nih durasinya. Betul. Sampai di sini dulu, kita bikin konten yang lain lagi ya. Thank you so much for watching us. See you next video. See you to the next video. Bye bye.